Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Kali ini kita akan berbicara tentang persoalan yang agak pelik, yaitu terkait dengan khitan perempuan. Ini merupakan sebuah persoalan yang sejak lama dibahas dan sampai sekarang tetap menjadi polemik. Untuk itu mungkin saya akan membahasnya agak lebih serius, tidak tengil seperti biasanya. Jadi terkait dengan khitan perempuan ini, ya, ada berbagai macam pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki maupun bagi perempuan hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ada perintah anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi ada perintah di dalam Al-Quran untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, khitan itu merupakan satu dari sekian banyak syariatnya Nabi Ibrahim dan itu berlaku secara universal, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya khitan bagi perempuan itu tidak ada dasarnya di dalam agama Islam, ya. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan, ya, itu sifatnya tidak menyatakan bahwa ini wajib ataupun ini sunnah. Jadi hadis tentang khitan perempuan itu ada dua. Yang pertama, derajatnya adalah hadis marfu, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya al-khitanu sunnatun lirrijali mukarramatun linnisa'i. Khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan mukarramah atau kemuliaan bagi perempuan. Nah, dari hadis tersebut ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kalau begitu khitan bagi perempuan itu bukan berdasarkan syariat tetapi berdasarkan pada tradisi atau budaya saja karena menggunakan teks mukarramah. Nah, di sisi lain ada hadis tetapi ini kualitasnya kurang bagus. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai dukun sunat perempuan, yaitu Ummu Atiyah. Nah, Ummu Atiyah ini berkonsultasi dengan Rasulullah. Beliau bertanya, gimana ini khitan perempuan? Kalau engkau katakan jangan, maka aku akan menghentikan profesiku. Tetapi kalau engkau katakan lanjut, maka aku akan lanjut. Di situ Nabi Muhammad menyatakan bahwa boleh-boleh saja, artinya boleh-boleh saja kau melakukan khitan perempuan, tetapi harus diingat bahwasanya jangan sampai khitannya itu membuang organ perempuan terlalu banyak. Jadi cukup sedikit saja. Dan ditambahkan oleh Rasulullah bahwasanya hal itu akan membuat wajah perempuan itu bersinar dan akan menyenangkan bagi para suami-suaminya. Nah, dalam hal ini ternyata dalam sejarahnya khitan perempuan ini menjadi problematika yang agak pelik bagi perempuan-perempuan di dunia muslim. Kemudian terjadi efek samping yang ternyata tidak bagus bagi seorang perempuan ketika dia berkhitan. Mungkin karena ada beberapa persoalan medis yang dilanggar sehingga kemudian ini menjadikan madorot bagi perempuan-perempuan tersebut. Nah, dari situ kemudian ulama Mesir menyatakan bahwa praktik
khitan perempuan ini bukan merupakan syariat, hanya sekedar budaya saja, dan oleh karena itu, karena ini sudah nyata merugikan bagi perempuan, maka ulama-ulama Mesir itu, maksud saya sebagian ulama Mesir itu kemudian menyatakan bahwa praktik sunat bagi perempuan ini sebaiknya itu dihilangkan saja, karena itu ada banyak madorotnya. Nah, di Indonesia, MUI sendiri menyatakan bahwasanya praktik sunat perempuan itu hukumnya adalah sunnah, namun harus menepati persoalan-persoalan ataupun kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kesehatan perempuan tersebut. Nah, sehingga di situ MUI diantaranya menyatakan bahwa praktik sunat perempuan itu tidak boleh qat'u. Jadi tidak boleh dengan memotong organnya, tetapi cukup dengan menyayat organnya tersebut. Tetapi pernyataan MUI ini pun kemudian tetap mendapatkan reaksi dari para feminis yang ada di Indonesia ini. Para feminis tetap bersikukuh bahwa khitan perempuan ini bagaimanapun harus dilarang, sebagaimana di beberapa negara-negara lain praktik khitan perempuan ini sudah dilarang oleh otoritas negara. Nah, dari pemaparan saya barusan, kalau pendapat pribadi saya mengumpulkan dari semua redaksi yang ada, maka mungkin kita bisa mengambil jalan tengah bahwasanya hukum khitan perempuan ini adalah sunnah dan praktiknya tidak dengan qat'u, karena qat'u itu artinya memotong itu akan sangat merugikan bagi perempuan, jadi cukup dengan disayat saja sedikit. Nah, jadi prakteknya adalah semacam itu. Nah, dari sini sehingga apabila seorang perempuan, dalam arti orang tua dari anak perempuan tersebut, karena biasanya khitan perempuan itu kan dilakukan di bawah usia 5 tahun. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, sesuai dengan keterangan tadi itu Anda dibebaskan. Kalau mau melakukan khitan perempuan maka harus menepati syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh MUI tadi itu, dan kalau tidak mau melakukan khitan perempuan pun ini tidak masalah, karena pada prinsipnya hukumnya adalah sunnah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, karena ini merupakan persoalan yang pelik dan menimbulkan polemik di masyarakat, maka bisa jadi jawaban saya ini tidak bisa memuaskan banyak pihak. Nah, untuk itu saya bebas, saya persilahkan kepada siapapun untuk memberikan komentar di kolom komentar yang ada, pendapat Anda, opini Anda, dan lain sebagainya terkait hal ini. Ya, bisa Anda kasih di kolom komentar, dan mungkin nanti kedepannya kita bisa mendiskusikan ini lebih jauh. Jadi kita sportif aja begitu. Jadikan ini sebagai sebuah kajian saja, dan pemaparan saya barusan pun ini didukung dari berbagai pendapat yang ada, dan saya mencoba untuk merangkum semua pendapat tersebut sehingga mengakomodir semua pihak. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap bisa bertawasud dalam segala sesuatu, khususnya dalam persoalan-persoalan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat Islam ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa memantik diskusi yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.